istri spontan dengan mencaci maki seorang suaminya, bagaimana hukumnya dan bagaimana ibadah yang dilakukan, apakah tidak diterima? Ya, kenapa marahin suaminya? Ini belum jelas. Ya, seorang istri tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Ya, semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihatin. Dan kalau nasihatin jangan di depan orang. Nasihatin juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salat, terus baru datang dari kantor, capek, habis macet, langsung ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Kamu tidak pernah mau dengar saya, ini kamu begini, kamu. Ya kamu yang salah, karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh nggak? Nggak boleh nanti, ya udah nggak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu. Bukan pas datang langsung dia buka, dari mana kok kelamaan, malam-malam datang, di telepon dah aktif-aktif, istrikannya di sebelah kanan kiri, ya terus tongkatnya di sebelah kanan kanan. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tidak bisa. Dan dosa, memang dosa, mencaci maki suami dosa. Harus bertakwa kepada Allah SWT, dan bisa juga merusakkan. Apalagi posisi suami orang baik, orang saleh, tapi kadang-kadang ada seorang istri yang suka emosi, suka marah, suka apa saja. Ini bisa masalah. Malah ada ancaman dari hadis Rasulullah SAW, dilaknati oleh malaikat sepanjang malam sampai suaminya ridha. Bahaya. Sebenarnya dua-duanya posisinya berat, dan kewajiban suami lebih banyak memang dari kewajiban istri. Tapi harus istri melihat suami tidak mampu mempenuhi kewajibannya, tetap istri mempenuhi kewajibannya. Jangan menjadi saling tuntut dan saling balas. Kalau kamu baik, saya akan jadi baik. Kalau kamu begini kurang ajar, saya akan lebih kurang ajar. Bukan begitu hidup rumah tangga. Harus ada saling, ada yang kalah di antara berdua. Dan itulah posisi seorang perempuan. Saya kemarin diceritakan sama ibu saya, ceritakan soal gurunya. Subhanallah. Gurunya dapat seorang wanita, guru ibu saya, dapat suami, ya kalau kita bicara standar lah. Ya bukan sesuai, kalau kita bicara tidak sesuai istrinya lah. Istrinya Masya Allah termasuk guru, ulama, tapi jodohnya sama orang salatnya aja masih bocor. Tapi subhanallah, istri ini, ibu saya menceritakan, istri ini bisa merubah kehidupan suaminya. Sampai di antara cerita, demi Allah, kata gurunya sama ibu saya, demi Allah, tidak pernah suami saya membagi pakaian kecuali tangan-tangan saya yang memberikan pakaian itu. Dan tidak pernah dia keluar rumah sebelum saya yang bawain sandalnya atau sepatunya, habis saya bersihin dan saya taruh di depan kakinya dan saya cium kakinya. Sampai lama-lama subhanallah suaminya berubah. Sekarang suaminya malah menjadi ulama, padahal dia sepertinya biasa-biasa saja. Kemarin ada yang datang ke rumah, seorang istri curhat, banyak masalah sama suaminya.
Saya jujur saja bertanya, kamu apa? Ini masalah suami. Terus kamu bagaimana? Dan hadis saya menceritakan bagaimana posisi seorang wanita salih nangis matahari, malah dia berkata, jujur saja saya tidak pernah berlaku hari itu sama suami saya. Dia fantas suaminya mau lari dari rumah. Subhanallah, suratul Fatihah ini. Kalau di luar rumah ada undangan atau acara, masya Allah, cantiknya luar biasa, malah bisa menggoda banyak orang. Membuka ya. Tapi suaminya tidak bisa digoda. Kenapa kita membiarkan suami digoda sama orang lain? Semestinya kita sebagai istri yang menggoda suami. Tahu nggak cara goda? Godaannya tahu digoda. Bagaimana coba lihat macam cara orang wanita yang di luar menggoda suami kita? Kita menjadi lebih baik. Ini kan suami kita. Jadi harus kita lebih pintar menggoda dia. Dalam kata, lewat SMS, lewat apa saja. Mendengar seorang ustaz, biarpun sekali-kali dia masuk ke membawa kita ulama dia dalam keadaan telanjang. Siapa yang membaca Al-Fatihah manjain suaminya, manjain dia supaya terisi ini mata. Puasnya mata ini. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah sampai dia melihat orang yang sudah mati akan hidup kembali. Ternyata dia suka pijitin dia setiap hari. Akhirnya mereka kalau bisa pijitin dia dalam cara seksi biar dia puas. Saat dia apa salahnya? Ini kan suami istri. Orang itu hidup ini suami istri. Dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan sangat luar biasa manfaat. Anda dalam suami saya suka karaoke. Sangat luar biasa karaoke di kamar tidur. Karena isinya memuji keluar cari kemana-mana. Memohon kepada istri yang bisa pintar bagaimana menarik perhatian suaminya. Saya kenal satu orang, subhanallah, istrinya hebat. Sampai kalau saya mengajak kemana-mana, dia malah suka berdoa, saya mau pulang ke rumah. Begitu Anda puji Allah, saya bilang mau apa ke rumah? Rindu sama istri. Sebelum minta rezeki ampunan dosa segala hajat. Saya bilang ada cerita di kata rindu itu. Karena kelebihan seorang istri apalagi di Indonesia. Banyak masalah, banyak godaannya. Karena kalau di sana di Madinah kan semua wanita tertutup. Mana bisa kita lihat? Malah kalau dilihat wanita tertutup sama kambing tertutup, tidak bisa bedakan mana wanita sama mana kambing. Kan sama-sama tertutup, hanya terlihat mata. Pernah terjadi seperti itu. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Malah kita tidak bisa tahu mana yang muslimah sama mana yang non muslimah. Kita telah menyimak penjelasan dari beliau almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada beliau almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, amalan setelah salat subuh dari almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah agar Allah membukakan segala hajat kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Membacanya bisa setelah membaca zikir-zikir setelah salat subuh. Jadi Al-Fatihah ini, jadi surat Al-Fatihah ini bisa sebagai zikir tambahan setelah membaca zikir setelah salat subuh. Jadi habis salat subuh sampai terbitnya matahari, kita perbanyak baca surat Al-Fatihah. Dengan memperbanyak membaca surat tersebut, insya Allah Allah akan membuka segala hajat bagi kita. Dengan begitu segala hajat kita akan mudah tercapai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudah jalannya. Syekh Ali Jaber mengatakan Al-Fatihah ini artinya membuka. Ya, artinya Allah akan membukakan segala hajat kita. Jadi pesan Syekh Ali Jaber, habis salat subuh sampai terbitnya matahari, perbanyak baca surat Al-Fatihah.
Dan Syekh Ali Jabir mengatakan isi kandungan surat Al-Fatihah sangat lengkap karena berisi pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya karena isinya memuji Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Syekh Ali Jabir, setinggi-tingginya permohonan kepada Allah sesudah memuji Allah yaitu satu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semua sama-sama. Dan Syekh Ali Jabir juga mengingatkan jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu selesai memuji Allah, pertama yang diminta sebelum meminta rezeki, ampunan dosa dan segala hajat, mintalah kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah yang baru kita Meminta supaya mendapat petunjuk jalan yang lurus. Satu hal, kita Karena di dunia ini hidup makna dari sementara. ihdinas siratal mustaqim sangat luar biasa. Sampai kata Syekh Ali Jabir, untuk membahas makna dari ihdinas siratal mustaqim itu perlu sampai satu ceramah. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan mari kita sebarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat ini kepada keluarga kita, sahabat kita, dan semua orang pada umumnya. Dengan kita menyebarkan suatu kebaikan, insya Allah sekecil apapun itu akan menjadikan amal kebaikan dan bekal untuk kita nanti di akhirat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1893 dari sahabat Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Semoga pembahasan dalam video kali ini berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.